Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kombinasi, ya. Pada permutasi, urutan unsur diperhatikan. Jadi AB berbeda dengan BA. Jika urutan unsur-unsur tersebut tidak diperhatikan, susunan unsur tersebut dinamakan kombinasi. Ya, perhatikan. Nah, di tabel ini. Nah, kalau kombinasi dia cukup AB. Jadi kalau dibalik pun dia sama, BA itu kombinasinya sama. Tetapi kalau permutasi ya AB itu beda dengan BA. Ya. Begitu juga dengan BC, ya, dibolak-balik kalau kombinasi itu sama. Ya, pasangannya sama. Tetapi kalau permutasi itu berbeda. BC itu beda dengan CB, ya, dan sebagainya. Makanya kalau dihitung kombinasinya hanya 3, tetapi kalau dihitung permutasinya, maka permutasinya ada 6. Nah, secara umum banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur dapat ditentukan dengan rumus berikut. N kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Contoh, tentukan hasil dari bentuk kombinasi berikut 9 kombinasi C. Nah, di sini kita tentukan dulu N dan R-nya. Di depan ini adalah N, ya. Kemudian yang di belakang ini adalah R. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari kombinasinya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang mana rumusnya N kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi ya R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, kita ganti N-nya dengan 9, ya, kemudian R-nya dengan 2. Sehingga kita masukkan di sini N-nya 9, di sini adalah R, ini N dikurangi R. 9 faktorial, kemudian yang bawah 2 faktorial kali 9 min 2 itu hasilnya 7 faktorial. Nah, 9 faktorial kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, karena di bawah ada 7 faktorial, maka kita berhenti di 7 faktorial sehingga bisa dicoret. Sehingga yang tersisa adalah 9 kali 8. Nah, untuk mempermudah, kita tidak perlu mencari keseluruhan. Yang bisa dicoret kita coret. Nah, di sini 2 kali 1 itu adalah 2, maka 2 ini bisa dicoret dengan 8. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi, hanya mencari 9 kali 4, itu hasilnya 36. Contoh yang kedua, ya, 12 kombinasi 10. 12 kombinasi 10. Nah, kita tentukan dulu N dan R-nya. Di sini N-nya adalah 12, kemudian 10 ini adalah sebagai R-nya. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yang ini kita masukkan, kita ganti N-nya dan R-nya. Sehingga 12 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 12 min 10. 12 min 10 itu adalah 2, sehingga kita jabarkan 12 faktorialnya, kita berhenti di 10 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 10 faktorial. Sehingga bisa kita coret 10 faktorialnya, yang atas dan yang bawah. Nah, 2 kali 1 ini adalah 2, sehingga bisa kita coret dengan 12. 12 bagi 2 adalah 6, sehingga tinggal kita mengalihkan 6 kali 11, hasilnya 66. Contoh yang kedua, tentukan nilai N yang memenuhi setiap bentuk kombinasi berikut. Yang pertama, N kombinasi 2 sama dengan 10. Ya. Kita masukkan dulu ke dalam rumusnya. Berarti untuk rumusnya di sini
n-nya itu adalah n, kemudian 2 di sini adalah r, ya. Rumusnya untuk rumus kombinasinya n kombinasi r itu sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial, kan? Nah, kita ganti karena di sini n-nya adalah n, ya, maka n-nya tetap diganti n, kemudian yang r-nya itu diganti dengan 2 karena di sini r-nya adalah 2, sehingga di sini ini 2 ini adalah r-nya, kita masukkan dari rumusnya ini, ya. Berarti n-nya tetap n, kemudian r-nya diganti 2. N faktorial dibagi 2 faktorial kali n min 2 faktorial itu sama dengan 10. Nah, yang atas akan kita jabarkan. Ingat rumus dasarnya. Ingat rumus dasarnya, n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai 1, kan gitu. Nah, kita akan berhenti di n min 2 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada n min 2 faktorial, sehingga ini bisa kita coret dengan yang bawah, sehingga tersisa n kali n min 1 yang atas, ya, yang atas tersisa ini, kemudian yang bawah tersisa 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Nah, kalau kita mencari n, maka 2 kali 1, kalau kita tulis di sini, n kali n min 1 sama dengan 10 dibagi 2. Ya, 2 kali 1 kan 2. Nah, kalau kita mencari n, berarti 2 harus pindah ruas dulu ke sebelah kanan, sehingga yang awalnya dia membagi, kalau pindah ruas dia jadi mengkalikan. Jadi n kali n min 1 itu sama dengan 10 kali 2, sehingga n kali n min 1 sama dengan 20. Nah, sekarang kita akan mencari n kali n min 1 yang hasilnya 20. Maka 20 akan kita pecah menjadi 5 kali 4. Nah, kita perhatikan, kita buktikan, ya. Jika n-nya adalah 5, jika n-nya adalah 5, ya kan? Maka n min 1 berarti 5 dikurangi 1 itu adalah 4. Nah, ini udah betul berarti susunannya. Berarti di sini n-nya adalah 5. Karena 5 kali 4 itu hasilnya 20. Contoh yang kedua. N plus 1 kombinasi n min 1 sama dengan 15. Ya, ingat, kita tentukan dulu n-nya dan r-nya. Nah, n-nya, n plus 1 ini adalah n, ya kan? Kemudian n min 1 ini adalah r. Sehingga dari rumus yang tadi, ya, yang rumus kombinasinya yang ini, kita ganti n-nya jadi n plus 1, ya, kemudian r-nya kita ganti dengan n min 1. Nah, di sini kita ganti, ini adalah n nih, ya, n-nya diganti dengan n plus 1, kemudian r-nya diganti dengan n min 1, berarti ini r, ya kan? Kemudian r dikali n min r faktorial. Ini kan harusnya n min r faktorial. Nah, kenapa jadi 2? Ya, tinggal kita cari aja. N-nya itu kan n min 1 kan, ya. Berarti n-nya itu ada n plus 1. N plus 1, ya kan, dikurangi r-nya adalah n min 1. N min 1. Nah, di sini, ya. Nah, kalau kita buka di sini n dikurangi n itu kan habis, ya kan? Nah, sisa 1, ya, 1 dikurangi min 1, 1 dikurangi min 1. Ya, kalau berdekatan gini berarti berubah jadi plus, sehingga 1 plus 1 hasilnya 2. Makanya di sini berubah dia jadi 2 faktorial dari, ya, pengurangan antara n dikurangi
R tadi. Sehingga kalau sudah berarti yang atas kita jabarkan ya. Rumusnya, rumus dasar faktorial itu kan n faktorial itu sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai angka 1 kan gitu ya. Kalau berhenti di n-3 berarti ada faktorialnya. Kalau sudah berhenti di 1 berarti sudah tidak ada faktorial. Nah, di yang atas n-nya itu adalah n plus 1. Nah, ya kan? N plus 1. Maka kalau kita jabarkan di sini n-nya, n yang ini ya, n yang ini harus kita ganti dengan n plus 1. Tinggal kita ganti berarti. N plus 1 berarti n plus 1 dikali. Nah, kita ganti n-nya berarti n plus 1 ya dikurangi 1 ya kan. Kemudian yang selanjutnya di sini n plus 1 ya dikurangi 2 dan seterusnya. Coba dulu apakah ini sudah ada kesamaan dengan yang bawah. Nanti kalau belum ada berarti kita lanjutkan. Kita cukupin dulu. Kita hitung dulu ya, kita hitung yang bisa dihitung berarti n plus 1 dia tetap ya, n plus 1 ya. Kemudian n plus 1 min 1. Nah, ini ya. Plus 1 min 1 berarti kan habis ya. Nah, 1 dikurangi 1 kan habis ya kan? Berarti sisa n ya kan? Kemudian di sini ya, n plus 1 dikurangi 2 jadi 1 dikurangi 2 jadinya n min 1 ya, faktorial. Kenapa? Karena kita belum sampai 1 nih, baru sampai sini berarti terakhir harus dikasih faktorial. Nah, kenapa berhenti di n-1 faktorial? Ya karena di bawah itu ada n-1 faktorial. Ya, perhatikan ini ya, berarti yang ini adalah yang atas. Berarti yang atas kita coret dengan yang bawah ini kan sama nih, n-1 faktorial ya, dengan yang di bawah juga ada n-1 faktorial. Kita coret. Sehingga sisanya ya, sisanya adalah di situ n plus 1 ya kan, sisanya n plus 1 kali n ya dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 atau 2 ya, sama. Nah, karena kita mencari n berarti kita tulis di sini n plus 1 ya kali n sama dengan 15 dibagi 2. Nah, harusnya kan gini ya. Nah, karena kita mencari n berarti 2 harus pindah. Berarti n plus 1 kali n sama dengan 15. Nah, 2 pindah, yang awalnya membagi karena pindah dia harus berubah menjadi kali ya kan. Sehingga n plus 1 kali n sama dengan 30. Nah, sekarang 30 akan kita pecah ya, sehingga bentuknya itu sama dengan yang sebelah kiri ya. Kita pisah menjadi 6 kali 5 ya. Kenapa 6 kali 5? Karena 6 kali 5 itu sama dengan 30. Nah, dari bentuk 6 kali 5 berarti kita buktikan aja n plus 1 n. Berarti di sini sesuai urutannya n-nya itu ya, n-nya itu adalah 5 sesuai urutannya ya, n itu adalah 5. Nah, sekarang n plus 1 itu 6. Kalau n-nya 5 berarti kan 5 ditambah 1 itu sama dengan 6. Berarti betul di sini ketemu n-nya adalah 5. Contoh yang nomor 3. Sebuah toko bunga mempunyai 8 macam bunga. Berapa banyak cara merangkai bunga jika rangkaian bunga terdiri dari 5 macam bunga? Nah, di sini jumlah n-nya itu adalah 8 karena ada 8 macam bunga. Kemudian di yang kombinasinya atau r-nya itu adalah 5. Ya, ini adalah r. Sehingga di sini kita bisa mencari kombinasinya dengan 8 kombinasi 5.
Kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. N kombinasi R itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Tinggal diganti N dan R-nya kita masukkan, nah, nanti akan ketemu 56. Contoh yang keempat. Jika di dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng kuning dan 9 kelereng merah, 5 buah kelereng diambil sekaligus secara acak. Berapa banyak kemungkinan terambil 2 kelereng kuning dan 3 kelereng merah? Nah, untuk mengerjakan ini berarti akan kita pisah, yaitu kelereng kuning dan kelereng merah terlebih dahulu. Nah, kita yang kelereng kuning. Kelereng kuning itu jumlahnya semuanya ada 6. Berarti di sini N-nya itu adalah 6. Ya, yang diambil adalah 2 kelereng kuning. Maka 2 ini adalah R-nya. Ya, sehingga kita bisa mencari kombinasinya dengan cara 6 kombinasi 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya, kemudian nanti ketemunya adalah 15. Nah, selanjutnya kita ke kelereng yang berwarna merah. Nah, jumlah kelereng merah ya itu ada 9. Berarti di sini N-nya ya, N-nya itu adalah 9. Nah, untuk R-nya karena di sini diambil hanya 3 ya, maka 3 ini adalah R. Jadi 9 ini adalah N, kemudian 3 ini adalah R. Maka untuk kelereng merah kita bisa mencari kombinasinya dengan 9 kombinasi 3 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, maka nanti akan ketemu 84. Banyak cara mengambil 2 kelereng kuning dan 3 kelereng merah, maka tinggal dikalikan hasilnya tadi. Berarti 15 kali 84 hasilnya 1260. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.